sobat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ya, semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita semoga cepat terkabul dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini Inong akan lanjut ya untuk ke part-empatnya dosa 9 dosa suami yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi Inong di sini akan menjelaskan tentang tidak memberi nafkah terhadap istri. Nah ini di bagian keempat adalah suami yang tidak memberi nafkah terhadap istri. Dalam arti banyak kejadian sekarang itu hanya dengan keegoan seorang suami atau istri. Jadi pergi begitu aja, udah memikirkan suami jadi enakan gitu ya, pergi kemana memberi nafkah, meninggalkan anak istri, menelantarkan gitu ya anak dan istri. Sedangkan istri itu dia rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk mengikuti sang suami, tapi suaminya tersebut itu malah menelantarkan dan tidak memberi nafkah dengan melepaskan begitu saja gitu ya, tanpa ada penjelasan, tanpa ada apa-apa gitu ya. Nah itulah adalah kelakuan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi untuk para sobat ya, kalau emang kita sudah tidak mampu, kalau emang kita sudah seperti apa gitu ya, tidak bisa memberi nafkah, ya kita seusaha mungkin lah gitu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan begitu saja gitu, istri di mana, kita di mana, tanpa ada kabar, tanpa ada apa gitu. Sedangkan istri di rumah itu menunggu ya, ibarat kata memang si istri itu tidak berharapkan untuk mendapat apa di pemberian uang saja, tapi kan juga perhatian ataupun apa dari suami. Jadi jangan sampai mentang-mentang kepala rumah tangga seenaknya meninggalkan begitu aja. Emang lelaki itu tidak ada bekasnya gitu ya, ibarat kata dalam arti bekasnya mau beberapa kali kawin ataupun apa itu tidak ada bekas. Tapi kalau istri itu dalam kata punya anak, punya apa, nah di situ kita harus saling menghargai dan menyadari gitu. Sang suami itu emang menjadi kepala rumah tangga, tulang punggung. Nah disitulah letaknya menjadi tulang punggung. Sekecil apapun, seberat apapun, itu sudah menjadi resiko seorang suami. Dan kalau toh emang di pernikahan itu sudah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir ataupun batin terhadap si istri. Apa yang kita pakai, ya istri pun harus memakai. Apa yang kita makan, istri pun harus memakan. Jadi kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri gitu. Karena dalam berumah tangga itu awalnya kita bujana itu hanya memikirkan perut kita sendiri. Nah, setelah berumah tangga kita memikirkan harus menambah lagi, menjadi ibaratnya tanggung jawab kita ya. Ibaratnya satu perut jadi 2 perut. Nah, udah 2 perut kita mempunyai anak 3 perut dan biaya. Nah disitulah kedewasaan seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam itu, disitulah letaknya. Gimana kita bisa menyikapi dengan keadaan seperti ini? Ibaratnya istri harus dinafkahi, bukan dinafkahi dengan secara lahir gitu ya. Yang susah itu ibarat kata memberi nafkah lahir gitu ya. Kalau tuh emang batin, emang semua itu mungkin bisa. Yang di luaran sana seperti gimana sih juga seperti gimana, tapi yang sulit itu adalah memberikan nafkah lahir, karena lahir itu kebutuhan keseharian yang dibutuhkan gitu ya. Jadi dosa yang keempat ini ibarat kata banyak kejadian
suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan menelantarkan seorang istri dan anaknya hanya dengan karena keegoan, hanya dengan kesalahan sedikit, hanya salah persepsi. Akhirnya yang menjadi korban ya anak kandung kita gitu ya. Padahal kalau toh emang dibandingkan kebutuhan seorang istri dengan suami kalau untuk di rumah tangga itu apa, sebenarnya itu yang paling besar itu adalah suami gitu ya. Kalau toh emang kita memberi nafkah terhadap istri 50.000 itu mungkin kita bisa makan lagi, karena istri membaginya membeli beras, memberi nasi untuk pagi, siang, sore, itu dikasih ibarat kata 50.000. Tapi kalau suami itu 50.000 itu untuk diri sendiri. Contohnya buat beli rokok, buat beli kopi, buat beli apa, belum makannya di luar gitu ya. Tapi kan istri itu tidak seperti itu gitu ya. Kasih 50.000 sama suami, kita harus benar-benar memanage uang 50.000 itu sedikit harus cukup, banyaknya setidaknya kita harus nyimpen. Jadi bila mana si suami itu tidak punya uang ataupun apa, ada pegangan di istri. Tapi terkadang suami itu tidak sadar hal seperti itu gitu ya. Sudah ngasih uang, ngasih uang 100.000, harus cukup beli ini, dan pengeluarannya pun ditanya beli apa kok habis, beli ini, tapi tanpa disadari ya keseharian yang kita makan, yang kita minum, yang kita rasakan itu ya uang dari itu, uang dari 100.000 pemberian dari suami yang kita manage gitu ya. Nah, jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suami yang tidak memberi nafkah terhadap istrinya.